Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Joko Warno di channel kebanggaan kita ya. Channelnya nama saya juga. Oke, saya ingin udah lama ya nggak jawab-jawab pertanyaan dari komentar. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari netizen sawit Indonesia. Oke, kita mulai saja. Apa pertanyaannya? Semoga bisa saya jawab. Kalau bisa saya jawab ya. Kalau nggak bisa ya saya anggurin aja. Oke, pertanyaan pertama. Kalau dibandingin dengan karet, apakah sawit lebih menguntungkan, Mas? Ya, jadi perbandingan antara kelapa sawit dengan karet ya. Menguntungkan yang mana? Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari keuntungannya secara finansial ya, secara finansial itu sebenarnya lebih menguntungkan karet. Kenapa seperti itu? Kita bandingkan sajalah ya, 1 hektar karet dengan 1 hektar kelapa sawit, hasilnya itu akan jauh lebih besar 1 hektar karet ya, apalagi harga karet kan kalau sekarang saya nggak tahu berapa ya, tapi beberapa bulan yang lalu bisa mencapai 9.000 per kilogram. Kalau sawit kan sekarang 2.000, 2.200 kisaran itulah. Nah, kalau karet kita manennya itu bisa 3 hari sekali, seminggu sekali ya, bahkan sehari sekali juga bisa sebenarnya. Dan jumlahnya kalau dalam 1 hektar biasanya 1 sampai 2 tong. Kalau di sini pakai ini ya, apa namanya, bukan drum, apa, tong ya, tong itu yang 35 kilo, bisa 1, bisa 2. Kalau anggap saja 1 ya, 1 itu kan kalau karet itu bisa 40 kiloan. 40 kilo kali 9.000 sudah berapa? Kalau kelapa sawit, kalau 1 hektar per 2 minggu manen, itu paling dapat yang bagus itu ya, sawit yang bagus 500 kilo, kalau kali 2.000 udah berapa itu? Jumlahnya tidak sebanding lah. Kemudian yang kedua, itu masalah finansialnya ya, pendapatannya ya. Yang kedua, perawatannya. Nah, kalau kelapa sawit pasti rutin misalkan penyemprotan ya, ataupun pembersihan gulma, kemudian pemupukan, kemudian penunasan, itu sudah wajib harus dilakukan. Nah, kalau karet, apalagi karet-karet yang punya itu orang-orang kampung ya, pasti tidak pernah dipupuk ya, kemudian dibersihin gulmanya itu seadanya, hasil aja yang diambil. Nah, dari segi ini aja pengeluarannya itu akan jauh lebih besar kelapa sawit. Tapi pertanyaannya, kenapa saat ini lebih banyak orang memilih menanam kelapa sawit dibandingkan dengan karet? Yang pertama, alasannya pekerjaannya. Kalau karet ya kita sadap setiap hari. Nah, kalau kelapa sawit ini bisa 2 minggu sekali dan bisa 10 hari sekali ataupun 2 minggu sekali ya, tergantung daerahnya. Bahkan ada yang sebulan sekali ya, kalau di Malaysia itu sebulan sekali manennya. Jadi itu, jadi orang nggak mau repot dengan bekerja setiap hari di apa namanya, diputarin nyamuk ya. Kalau karet kan seperti itu ya. Tapi kalau dari segi penghasilan banyakkan karet. Itu sih alasan-alasannya yang saya tahu ya. Nanti bisalah ditanyakan kepada petani-petani sawit yang lainnya. Gimana? Masih mau menanam sawit atau ingin menanam karet? Ya, tapi kalau karet ini ya, kalau misalnya kita nggak mau kerja sendiri, ya kita upahin aja. Bisa ongkosnya itu bisa 1/3, dibagi 3 ya, dibagi 3, yang nyadap itu dapat 1, kita dapat 2.
atau separuh-separuh. Kita dapat setengah, dia dapat setengah dari hasil karet tersebut. Kalau upah sawit beda ya. Kalau upah sawit sistemnya nggak seperti itu. Dia main per ton. Per ton dapat misalkan 150.000 atau 200.000 ya. Tergantung daerah kita masing-masing. Kalau di sini tergantung tempat ya. Kalau tempat jalannya pengangkutannya itu susah, maka biayanya itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang pasar pikulnya itu jauh lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi tergantunglah kita mau nanam mau nanam karet ataupun nanam kelapa sawit, itu terserah kita. Ya, yang menguntungkan aja lah. Ya kan, Bos? Datang bosnya. Sana belum panen lagi. Belum panen? Sakit perutnya. Beda yang manen? Iya beda manen. Sakit perut orang tuh. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat kali orang selesai.